Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur
Selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan berkat izin Allah kita bisa berkumpul di rumah duka mencalian mukunan sabak hatinan rusuh dalam rangka bertakziah. Mudah-mudahan kedatangan kita bersama bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus masjid, mujahidin yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin teristimewa keluarga yang dalam hal ini Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan kepada kita bersama. Mudah-mudahan kejadian dan peristiwa ini bisa kita ambil sebagai pelajaran guru yang tidak berbicara. Jadi kalau bahasa orang Minang namanya guru yang tidak mengicik, itu adalah maut. Kita bisa ngambil hikmah, ngambil pelajaran, tapi dia tidak ngomong sama kita. Itulah maut. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bicara masalah kematian atau maut, pertama sekali tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena yang akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat khususnya adalah manusia. Nah, oleh sebab itu tentu kita sebagai hamba Allah, manusia yang akan diminta pertanggungjawaban, tentu kita berusahalah untuk sebaik-baiknya selalu di atas aturan-aturan yang telah ditetapkan dan digariskan. Hadirin kaum muslimin, makanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, kalau di sana bahasanya hati. Dalam suatu ketika ada juga qulub, hati juga maknanya. Wal fuad, kalau dalam ilmu tauhid itu yang terletak di dalam rongga dada. Kullu ulaika, kullu kana anhu mas'ula. Ada kata-kata kullu, kulli, tiap-tiap itu kesemuanya yang diuraikan tadi itu, mata, telinga, hati, kana anhu mas'ula, akan soal, akan ditanya, akan disoal. Berarti kita tidak lepas, termasuk juga hati akan ditanya nantinya. Kalau di dalam Al-Quran surah Yasin, Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang hafal. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi nanti suatu ketika, suatu masa, mulut-mulut manusia itu akan dikunci, nggak bisa ngomong deh. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara itu kedua tangan. Kalau menurut akal logika akan aneh bin ajaib tuh, tangan gini kan tidak bisa ngecek bro. Nanti dia akan ngomong, wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki manusia akan menjadi saksi. Jadi semuanya akan dipertanggungjawabkan. Nah, maka dalam kajian konsep ilmu tauhid, manusia itu tidak ada yang hak milik, yang ada hanya hak pakai, titipan. Titipan siapa? Dari Allah. Kalau dikaji sifat 22, itu tidak ada yang awak punya sialah itu doh. Kodrat, iradat, sami', basar, kalam, tidak ada satupun. Hayat tidak ada.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu tugas kita adalah memanfaatkan, mempergunakan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita ini, titipan sementara. Manfaatkanlah secara baik semasa titipan itu belum diambil, karena nanti suatu saat akan diambil. Nah, sama sebenarnya dengan konsep yaitunya tuh yang di mobil motor parkir, tukang parkir titip, datang mobil Vanza, datang mobil ini, mobil itu, kendaraan ini, kendaraan itu, bagus, jelek, itu sama semuanya. Nanti akan diambil lagi sama yang punya. Sama, kita juga seperti itu, akan diambil. Apalagi kalau sampai puluh lewat tuh, itu ibarat matahari, itu tidak matahari tapi itu tuh. Kalau bahasa Minang kan apa Ibu? Udah biasa orang Minang kan, itu biasa bahasa Minang. Itulah matahari condong tuh. Kenapa Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah umur 40 tahun? Allah menganggap umur 40 itu manusia lah stabil, lah normal, lah waras. Nah itulah bahasa kita. Kalau ada juga umur yang 40 lebih, ndak kenal dengan masjid, nah, ya? Ndak sholat, ndak taat kepada Allah, nah, itu perlu dipertanyakan itu. Bisa saja mungkin tidak stabil, tidak waras gitu. Kenapa? Standarisasi manusia itu sudah ada. Nah, oleh sebab itu makanya wanti-wanti Rasul menyampaikan kepada kita, suruhlah anak-anakmu, didiklah dia sholat dari kecil. Alhamdulillah tadi banyak anak-anak kita sholat itu, kelihatan kita itu. Bagus itu. Bukan, jangan hanya sholat maghrib dan isya dibimbing oleh ustaz dan ustazahnya. Kita di rumah juga, karena Madrasatul Ula itu baik, rumah tangga itu pendidikan yang pertama. Sebelum ke surau, sebelum ke sekolah, anak kan di rumah dulu. Nah, tanamkan dari sono, dari awal itu anak-anak kita. Nah, ini tuh bahagian dari jariah orang tua. Salah satu adalah yang akan mengalir terus. Dan itu kan sebenarnya sudah kehidupan kita sehari-hari. Mau makan, ajakan dia doa makan. Sampaikan sama dia. Bukan hanya tapi dibawa. Baca kare-kare. Nah, sebelum makan tuh baca kare-kare. Makanya bagusnya di rumah tuh makan jangan sorang-sorang. Kalau ada berlimo, berenam, 7 ada di rumah tuh makan ramai sama-sama. Jam makan kumpul. Nah, kalau makan sendiri-sendiri iyalah. Tidak terurus, anak berkata anak, ayah berkata ayah, mandi berkata mandi. Nah kan seperti itu. Jadi makanya Rasulullah itu menuntun, tidur baca doa tidur, bangun tidur baca doa bangun tidur, naik kendaraan pergi kemana-mana baca doa naik kendaraan. Itu menanamkan nilai-nilai terhadap anak. Nanti dia akan terbiasa sholat. Nah, kadang kan aneh bin ajaib, anak disuruh sholat, ayah jangan dia sholat dong. Itu kan susah juga itu. Di antara anak didikan subuh, buka ya ulang. Ibu dengar pakai dua dulu lihat. Itu kan tidak pas. Pendidikan dan seperti itu tidak bagus. Kalau sama ibu-ibu lah, kalau ada ibu-ibu yang hobi membuat kue, mungkin buat kue gitu kan. Kalau ingin kue itu kue bentuk ikan, acuan cetakannya kan harus ikan dulu. Nah mungkin ular enggak? Atau buaya. Harus ikan. Makanya contoh bagi anak tuh adalah orang tua, ayah dan ibu. Kalau ingin menjadikan anak yang soleh dan soleha, salah satu doa anak yang soleh dan soleha akan terus mengalir kepada orang tuanya. Tidak ada yang menghalangi. Qala Rasulullah, baginda Rasul menyatakan, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalathin. Apabila meninggal anak cucu Adam, kita ini, maka terputus kata itu terputuih. Sarawak kata itu kan sarawak putih itu, sarawak kontong sonahnya. Terputus illa min thalathin, kecuali 3. Apa saja yang 3 itu? Ini hadis ini kan populer dibacakan itu. Yang pertama sekali,
yang akan terus mengalir, yang tidak akan terputusnya, al-ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Nah, itu tadi dari rumah tangga lah ditanamkan, lah disampaikan ke anak-anak awak. Itu ilmu yang bermanfaat itu. Pandainya bismillah, diamalkannya bismillah tuh. Setiap sesuatu dia melakukan bismillah. Setiap dia baca bismillah, itu fadilah keutamanya ngalir kepada kita orang tua. Kalau kadangnya beko, wak suruhnya ke surau kalau masaji. Dia jangan beko surah An-Naba de gurunya, de ustazahnya. Hafal dia. Itu nanti setiap dia baca An-Naba ngalir pahalanya sama gurunya. Tapi kita sudah mulai. Makanya anak yang soleh itu kategorinya adalah anak yang taat dan patuh kepada Allah. Saja profesinya, saja strata sosialnya. Karena Allah tidak mandang itu. Inna Allah la yanzuru, sesungguhnya Allah tidak mencari, tidak memandang ila jasabikum, kepada jasadmu, bentuk tubuhmu, kegagahanmu, kecantikanmu, kekayaanmu, harta bendamu, berapa banyak pangkat dan jabatan, itu tidak dipandang. Walakin yanzuru, kan tetapi Allah lihat, Allah pandang, yaitunya qulubikum, hati, wa amalikum, dan amal perbuatan kebaikan kita. Jadi kesempatan hadirin jamaah, berbuat kebaikan kita hanya semasa hidup di dunia ini. Ilmu yang bermanfaat, tularkan, ajarkan, berikan. Mungkin mama-mama pandai manga, ajarkan anak awak. Papa pandai manga, ajarkan anak awak. Jadikan itu sebagai ladang jariah, amal jariah yang insya Allah akan mengalir terus. Tapi kalau pandai awak main koa, nggak usah deh jangan genyo. Nyodo juga tuh. Pandai yang mau ambil meja segala macamnya, itu nggak usah jangan. Karena itu nanti mudarat. Nyomal kan kau kan udah bayar tuh. Itu namanya bukan sedekah jariah lagi itu tuh. Bukan jariah, tetapi dosa jariah. Lain pandai juga. Nah gitu. Ada dulu terkenal namanya baju you can see. Apa nih? You can see itu tak mengerti loh. Tahun-tahun barat itu. Baju KTP ya. Nah itu. Nah siapa yang merancang? Awak tidak tahu tuh dong. Setiap orang yang meniru itu balambin tuh dosa kayaknya atau itu. Siapa yang mulai? Makanya hati-hati. Dosa jariah. Lah terbaring awak di alam kubur. Udah di sono kita, tunggu hitam di masa saja dia dingin, itu tetap ngalir dosanya. Makanya jangan wariskan dosa. Tapi wariskanlah yang baik-baik sifatnya, yang akan memberi kebaikan kepada kita. Bapak Ibu jamaah, kemudian termasuk yang akan ngalir terus itu doa anak yang soleh. Nah, makanya anak doa soleh itu, jadi itu bahasanya mendoakan di sana. Tidak harus dia mendoa, setiap dia berbuat kebaikan mengalir kebaikan itu. Da'aya doa itu kan mengajak, dakwatan, doa gitu kan, memohon. Nah, lihat doanya yang awak kerajokan, kebaikan-kebaikan itu ngalir pahalanya sama orang tua kita. Sama guru-guru kita yang ajarkan dulu apa yang beliau ajarkan. Begitu hebatnya dalam Islam itu. Kemudian termasuk sedekah jariyah. Bapak Ibu hadirin jamaah, jadi oleh sebab itu kita ini tidak ada hidup yang bertahan lama. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan oleh Ustaz kita firman Allah. Termaktub di sana, wala taqulu liman yuqtalu, dan janganlah kamu mengatakan orang yang mati pada jalan Allah itu mati. Hakikat dalam kajian ilmu tauhid sebenarnya aku tidak mati loh, berpindah alam, nggak mati. Bal ahya, tetapi hidup. Oh nama dia nangko hidup.
Orang yang lah dulu dari awal 10, 20, 50 tahun yang silam itu idui. Kehidupan beliau beda dengan kehidupan kita. Tapi kajiannya itu. Kita hidup masih memakai alam materi, alam jasad tubuh dan kasar. Beliau ndak alam ruh. Itu beda kajiannya itu. Nggak selesai malam ini itu dong. Nah, jadi oleh sebab itu bal ahya kata Allah hidup. Makanya dianjurkan kepada keluarga buatlah kebaikan selalu di rumah tangguh tuh. Jangan baku cika yo. Iko lu tak buat ya aja mandeh lah doh. Nya tipu lebih jauh. Nah, kan lo ayo itu. Gara-gara apa? Harato busako. Keparabuyan seduanya. Nah, jadi oleh sebab itu mari kita bagaimana selalu standarisasi kita itu adalah di atas syariat agama. Nah, agama itu perlu. Atau kawan mengicik bagi agama kok sama sebelah ajuannya mengicik entah tak tahu ada. Kalau ilmu entah dengan hawa nafsu saja. Enggak ada, agama itu sama semuanya. Dalam Islam Tuhan itu Allah. La ilaha illallah. Tauhid. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi Tuhan di dalam Islam itu Allah. Agama dalam pandangan Allah Islam. Adalah daripada itu. Inna dina indallah al-Islam. Agama ada indah di sana, indah di sisi, di samping itu bahasa Allah Islam. Sama enggak sama? Nah, itu enggak kita kupas panjang lebar itu tuh. Nah, jadi oleh sebab itu penting istiqomah kita di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita idwigo berpindah alam roh satu, alam iradat yang kedua, alam rahim. Nah, beralam apa? Ibu yang tahu tuh. Kami tidak pernah hamil lah. 9 bulan, 10 hari bisa capek, bisa lambe. Kalau untuk kinigo bisa dipesan. Ingin tanggal berada di mau jam berada selesai itu mah. Pilih pawi keluar gitu kan. Nah, dibedah, dibelah gitu kan. Jadi semuanya itu sudah menjadi ketentuan. Nggak ada yang lama doh. 9 bulan 10 hari rata-rata bisa capek bisa lambe. Nggak ada yang sampai 2 tahun. 2 tahun bu. Kalau 2 tahun lah jangan gue duluan nah. Nggak ada lagi. Pindah lagi. Mau nggak mau keluar. Kok di alam dunia gini gua alam kampe. Bapak Ibu jemaah. Sebentar. Ayo. Ibu-ibu jauh, mau deket yang mau dikuranjai, kan? Kembali. Kita posisi pada alam yang keempat. Mau ndak mau, siap ndak siap, harus pindah lagi, berangkat. Ingin ke Salamoe, silakan. Ke Jawa. Paling kancang, ndak ada manusia kini yang 200 tahun. Aduh, Bu. 200 tahun. Saya di YouTube udah dong. Nggak ada 115 itu 100 itu udah untuk orang itu kebukaan tinggal rumah nggak ada lagi. Makanya nggak usahlah terlalu sering minta doa panjang umur. Ya Allah gila panjang umur ya gila 2 tahun gua tadi ayo anak cucu gua ya Allah gila umur lo bermanfaat gitu. Bermanfaat panjang mana umur nggak ada manfaat gitu. Jadi pindah lagi, mau nggak mau pindah. Bapak Ibu ingat sekali lagi umat Islam seluruh dunia, karena kegiatan dakwah kita ini biasanya kita masukkan ke YouTube, bahwa ingin sukses, ingin selamat, ingin sejahtera di alam selanjutnya, aku alam dunia gue menentukan gua. Alam dunia gua rata-rata mungkin 63 tahun standar Rasul. Situ loh tuh. Dunia gua Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Dunia gua.
ingin selamai awak di alam sakarat, hanya sesudah alam dunia itu alam sakarat. Itu kajian tauhidnya seperti itu. Kalau konsepnya itu perjalanan manusia menuju alam bako. Ada 13 episode yang harus awak lalui. Kini awak sampai alam nan kampe baru. Abang tinggal itu 9 layar. Panjang. Makanya kita mengzali manusia itu hidup di atas dunia ini bagaikan berlayar di atas lautan. Pulau yang akan kamu tuju sangat jauh sekali. Lautan yang kamu harungi itu sangat dalam. Maka persiapkanlah bekal baka menurut awak. Nah gitu. Mau tidak mau kita harus berangkat keluar dari dunia ini. Itulah alam sakarat. Makanya baginda Rasul mengajarkan kita, menuntun kita. Bapak Ibu mungkin sudah hafal doanya. Allahumma inna nas'aluka salamata fiddin wa afiyatan fil jasadi wa ziyarata fil ilmi wa barakata fil rizki wa taubata qablal maut. Artinya tuh, ya Allah, terimalah taubat aku sebelum maut, wa rahmatan indal maut. Ya Allah, kasih rahmatlah di saat maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ampunilah aku ya Rabb sesudah maut. Nah, puncaknya Allahumma hawwin alaina fi sakarat. Nah, artinya tuh. Jadi sakarat seluruh manusia akan mengalami itu. Baru sesudah sakarat itu maut. Yang kullu nafsin zaikatul maut itu situ masuk itu. Setiap yang hidup pasti mati, pasti maut. Bahwa diminang meninggal. Nah, gitu. Dalam Al-Qur'an maut, mati. Jadi tidak mau kita harus mengalami itu. Ternyata dalam sakaratul maut itu bukanlah hal yang mudah. Bare. Kalau tidak percaya cubuan lah. Ini kadang-kadang ada loh itu. Lisawana itu ya. Karena itu cubuan loh. Di dalam kitab Tauhid, wasiat terakhir karangan Profesor Dr. Syekh Jalaluddin, ada 7 rombongan setan. Bahasa setan gitu kan, nyotok hurufnya itu, setan. 7 rombongan yang berusaha menyesatkan manusia. Nah, coba bayangan tuh, sampai kamaningga awak nyosasean yo, mulai relaya, duit di dunia gua, nyosasean awak tuh, nyogadua yo, lah sakarat pun dia berusaha menyesian awak. Makanya Rasul banyak doa tadi itu agar diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 rombongan. Satu rombongan itu 70.000 daya aksinya. Makanya Allah menyatakan benar, yauma la yanfa' wala banun. Suatu ketika di hari itu mal harato la yanfa' tidak bermanfaat. Pagi-pagi, pulang malam, peras keringat, banting tulang, awak pai karajo anak alun jago, pulang karajo anak lalalo. Ndak usobok kadang jo anak bagai itu. Dek mencari, la yanfa, kata Allah, ndak bermanfaat. Wala banun, termasuk anak. Anak paling kencang menangi jo berdoa. Nah, kalau kurang-kurang sengene ilmu agamanya maratok marah-marah manapi dado. Kadang-kadang ingin diabian bagai. Dulu dia pingsan bagai. Ayat dalam sekarang baru tuh pingsan. Karena tidak boleh. Itu perbuatan jahiliyah. Jadi wanita-wanita yang meratap dan mendengar ratapan kata Rasul, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul melaknat an-nisa, wanita yang meratap dan mendengar ratapan. Makanya kalau ada yang meratap kan, dah masuk ke kamar. Tapi yang lah Bandung cuma, nggak mau lah dong. Agaknya perbuatan jahiliyah itu. Nangis boleh, nah, ada istilah menangis boleh, ditangisi tidak boleh, gitu. Kalau ditangis itu maratuk itu kan betul apa buah-buah tuh. Nah gitu. Apalagi kalau sampai hilang kesadaran pula, tidak boleh. Nah,
Begitu dahsyatnya, nggak ada yang bermanfaat. Illa kata Allah, apa yang bermanfaat di kala itu? Man atallah biqalbin salim, hati yang salamai. Hati yang salamai itu yang selalu taat kepada Allah, malakuan suruh muantian tagah, lain nampak puncak masaji deh, lain barulang tarui ke rumah saji siang malam pagi sore. Nah, oleh sebab itu, mari alhamdulillah beruntunglah Bapak Ibu kita yang rumah dekat dengan masjid. Lain tak terlalu rumit bayaran apalagi kalau umum kok. Kalau negak bayaran pasti tentu gak lebih kalau seketik. Basabah awak. Kenapa? Ke masjid itu adalah panggilan iman. Kalau iman dakik di rumah saji, model saya jauh rumah nya pasti dibawa. Di masa jauh saja. Tapi kalau iman tu jauh di masa saja, lain balanci-lancian rumah yang saja, nangka indah-indah juga. Penting. Salat menentukan. Kenapa? Baginda Rasul menyatakan pertama nanti diperiksa di akhirat salat. Awwalu ma yuhasabu bi'abdi yaumal qiyamah as-salat. Itu dalilnya. Jadi pertama kali nanti diperiksa nanti di akhirat sholat. Nah, makanya Bapak Ibu jangan sampai tinggal sholat awak. Kalau tinggal doa assalamualaikum tahu baik saja. Taubat kepada Allah, semoga Allah mengampuni kita. Banyakkan kebaikan lagi. Namanya duit kadang-kadang masuk-masuk dulu. Dikacak langan labak langan, dikacak bati labak bati, dunia kau rasa ke awak banyak nan tinggal di awak bagai. Kini taubat lah. Perbanyak amal soleh. Kenapa? Karena Rasul menyatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di masa saja berada. Wa asbi sayhatal hasanah tamhuha. Iringilah perbuatan-perbuatan salah itu selama ini dengan kebaikan. Mudah-mudahan dia bisa menghapusnya. Kebaikan itu mudah-mudahan bisa menghapus kesalahan yang kita lakukan selama ini. Jadi langkah tidak ada kecuali hanya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Islam tidak ada istilahnya konsep yang namanya itu ijazah penebus dosa. Itu tidak ada itu. Dalam Islam tidak ada. Agama lain nggak tahu kita. Bapak Ibu hadirin, oleh sebab itu marilah kita persiapkan diri kita agar kita tetap istiqomah di atas aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisa-sisa umur kita ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya di atas ridha Allah. Karena kapan, di mana, umur berapa, sedang mana kita akan meninggal, itu rahasia Allah. Luqman 31:34. Wa ma tadri nafsun bi ayyin adin tamut. Kapan di mana saja kamu akan meninggal, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama dan juga kepada almarhumah. Oh ini beliau ibu ya, Ibu Yuskiar. Umur beliau 80 tahun, 81 tahun. Ini umur yang sangat dahsyat sekali. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan, semoga Allah membalas dengan kebaikan-kebaikan yang tiada tara hendaknya. Andaikan ada kealfaan, kekilafan, keteledoran beliau semasa hidup, kita berharap semoga Allah mengampuni dan memaafkan beliau hendaknya. Nan mandiang nangko ibarat bajalan lah sampai kawate balai helan sampai ke pulau nan punyo datang menyapui nan mana nam datang membubui, kita serahkan ke Allah. Itu adalah hak Allah, karena kita juga akan mengikuti jejak langkah yang beliau jalani ini. Mudah-mudahan kita kepada keluarga diberikan ketabahan dan kesabaran. Langkah tidak lain adalah sabar dan ridho. Malam tardo bi qada'i, siapa yang ridho atas ketentuanku, walam yasbir ala bala'i, tidak sabar atas ujianku, fal yakhruj min tahti sama wa tiwa'ab,
Kita diusir oleh Allah. Silakan keluar dari langit dan bumiku. Jadi tidak ada langkah kecuali redho, sabar atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Al-Mukarram wal-Mukarramun. Mudah-mudahan Allah memuliakan dan memberikan yang terbaik bagi kita dan almarhumah yang sudah mendahului kita beberapa hari yang lewat. Baik, dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihi reci bawang dek kurangan lu hirono pici dek kurang kuni atau masakan dalam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersama kita dunia dan akhirat. Allahu minkum ilal liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada beliau yang telah memberikan tausiahnya kepada kita bersama. Kemudian acara selanjutnya ada penyampaian beberapa kata-kata dari warga atau jemaah masjid. Dalam ini diwakilkan oleh pengurus masjid. Kepada Bapak pengurus kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz, kemudian ahli bait, Bapak Sigit beserta keluarga, kemudian orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, warga, dan jamaah Masjid Al-Mujahidin. Adapun yang ingin kami sampaikan mewakili warga kepada ahli bait, yang pertama kami senantiasa mendoakan kepada almarhumah, semoga beliau Allah ampuni dosa-dosanya, kemudian Allah rahmati beliau sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, Allahumma ighfir laha warhamha. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan, jikalau ada dari kedatangan kami ini yang mungkin tidak berkenan bagi ahli bait dan seluruh rangkaiannya, kami meminta izin untuk mohon maaf. Kemudian yang ketiga yang ingin kami sampaikan, semoga pesan-pesan dari Al-Ustaz tadi buat kita yang masih hidup benar-benar kita jadikan pelajaran, karena nanti kita juga akan sama dengan almarhumah. Mungkin itu saja yang kami sampaikan mewakili warga dan jemaah. Jika ada salah dalam penyampaian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak pengurus masjid. Selanjutnya kita mintakan kepada salah satu perwakilan keluarga untuk menyampaikan beberapa kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kedatangan